Apa kabar pemirsa? Anda kembali menyaksikan Buletin Metro TV Jateng DIY bersama saya Galisa Putra. Dan cukup spesial karena dialog kali ini bertempat di Grand Candi, The Gallery Hotel yang berada di Jalan Sisingamangaraja nomor 16 Semarang. Dan selama 1 jam ke depan kami akan mengajak Anda untuk berdialog dengan membahas tema Semarang Bangkit Menuju Indonesia Emas 2045. Dan untuk membahas hal tersebut saat ini sudah bergabung 3 narasumber bersama kami. Yang pertama ada Ketua DPRD Kota Semarang, Bapak Kadarusman. Kemudian ada Sekda Kota Semarang, Bapak Iswar Aminuddin. Dan selain itu ada juga Mayor Infantri Ahmad Mubarok dan Ramil Semarang Timur. Dan untuk mengawali diskusi kita hari ini, kami akan mengajak Anda untuk menanyakan satu persatu kepada narasumber. Yang pertama kami awali dengan Ketua DPRD Kota Semarang, Bapak Kadarusman. Pak Kadarusman, berhubung dengan Indonesia Emas 2045, kalau dari DPRD sendiri pandangannya seperti apa Pak untuk menuju ke visi tersebut? Ya, ini menarik diskusi siang hari ini, Indonesia Emas 2045. Menuju Indonesia Emas 2045, menurut saya, ini menurut pandangan kami dari DPRD Kota Semarang, berharap sekali sih untuk Semarang ini bisa menjadi pondasi, bisa menjadi tolok ukur agar generasi-generasi milenial atau Gen Z ini bisa melihat, bisa merasakan, bisa mempersiapkan juga bagaimana sih Indonesia di tahun 2024 itu, yang 2045 itu yang dinamakan Indonesia Emas. Berarti kan 100 tahun Indonesia merdeka. Nah, ini kita tinggal lihat nanti rencana pembangunan jangka panjangnya yang sebentar lagi mau diluncurkan, sebentar lagi mau dibahas di lembaga legislatif ini. Kami berharap pemerintah Kota Semarang untuk bisa mempersiapkan program-programnya menuju ke 2045 ini, menuju Indonesia Emas. Sehingga kami yang ada di lembaga legislatif ini sangat-sangat akan memberikan dukungan yang lebih tentunya dalam hal pembahasan anggaran, dalam mendorong anggaran, sepanjang program-program itu nanti memang monumental dan bisa menjadi tolok ukur atau pondasi kokoh untuk Kota Semarang menuju 2045. Dari DPRD intinya membantu mempersiapkan anggaran dan segala macam. Nah, iya, sangat mendukung sekali itu ya. Kami akan membantu dan akan memberikan dukungan total pada pemerintah Kota Semarang, walaupun toh nanti dalam akhir tahun ini ada proses pilkada, bagi kami itu tidak ngaruh. Siapapun nanti wali kotanya, programnya harus dilanjutkan yang sudah baik. Nah, sekarang sudah ada dukungan dari DPRD Kota Semarang. Nah, kemudian kalau dari Sekretaris Daerah Kota Semarang sendiri, seperti apa Pak? Sudah mendapat dukungan untuk menuju Indonesia Emas 2045 ini seperti Pak? Iya, jadi kalau kita berbicara tentang Indonesia Emas 2045, tentu kita berawal dari rencana pembangunan jangka panjang yang dimaksud tadi oleh Pak Ketua Dewan, kemudian nanti diterjemahkan dalam rencana pembangunan jangka panjang Kota Semarang. Lah kami membangun sebuah merencanakan pembangunan jangka panjang tentu tidak lepas daripada visi Indonesia, negara Nusantara berdaulat, maju dan berkelanjutan. Tentu dari visi itulah kemudian Semarang mencoba untuk membawa RPJPD Kota Semarang mampu mengadopsi, karena kemarin Pak Jokowi sangat jelas di dalam pertemuan Musrembangnas dan beberapa pertemuan dengan para sekda maupun Bapeda seluruh Indonesia menyampaikan bahwa RPJPD yang ada di daerah harus linear dengan RPJPN 2045 menuju 2045. Sehingga benar apa yang disampaikan oleh Pak Ketua, tentu sinergitas antara eksekutif maupun legislatif ini saya kira dengan terfasilitasinya dari kawan-kawan legislatif, saya yakin bahwa insya Allah ke depan bagaimana persiapan Kota Semarang menjelang 2045, saya kira tidak ada persoalan. Karena landasan kita di dalam menelurkan sebuah perencanaan tentu adanya hubungan yang harmonis antara eksekutif maupun legislatif. Perencanaan sudah kita buat tentang bagaimana visi negara kita tuangkan di dalam visi Kota Semarang.
dengan beberapa misi, tentu ada 5 kurang lebihnya RPJP seperti itu, yaitu peningkatan sumber daya manusia, persoalan lingkungan, kemudian persoalan peningkatan indeks sumber daya manusia, kemungkinan kemiskinan. Terus yang satunya adalah bagaimana kita membawa bangsa kita menjadi 5 kekuatan ekonomi dunia yang tentu PDB-nya sama dengan negara-negara maju saat ini. Lah kalau itu tidak ada dukungan dari Dewan, kita menerjemahkan RPJPN menjadi RPJPD, saya kira sangat berat untuk kita capai itu. Jadi selama ini pun saya kira Pak Pilu sebagai Pak Kadar Rusman ini sebagai Ketua Dewan sudah mampu apalagi mengakomodir, mengkomunikasikan antara semua stakeholder, baik teman-teman kawan-kawan di Dewan yang berjumlah 50 orang, dan kami yang ada di eksekutif bersatu untuk apalagi menolorkan RPJPD Kota Semarang. Oke. Kata kuncinya sinergitas tadi ya Pak. Ya. Kalau dari Pak Ahmad Mubarak, bagaimana Pak melihat sinergitas ini menuju Indonesia Emas 2045 ini Pak? Terima kasih Mas ya. Ini wacana, gagasan yang sangat bagus dan harus kita raih untuk menuju 2045 yaitu Indonesia Emas. Tentunya ini suatu peluang ya yang harus kita raih dengan tujuan kita sendiri dari beberapa istilahnya komponen masyarakat yang ada di Kota Semarang khususnya harus mempersiapkan diri. Dari kami ya juga sangat mendukung, dalam arti kita juga kebetulan kami berdinas di kewilayahan, tentunya sinergitas apa yang tadi disampaikan Pak Ketua DPR, Pak Sekda, kita harus sengkuyung berbarengan untuk meraih cita-cita Indonesia Emas. Kita harus mempersiapkan diri, masyarakat juga harus mempersiapkan diri, karena disitulah Indonesia Emas itu harus mutunya tinggi, SDM jelas bersaing di tingkat global. Untuk mempersiapkan itu ya kita di wilayah khususnya tanpa dukungan dari Pak Ketua DPR, dari pemerintah kita tidak bisa, karena dengan wacana gagasan untuk menuju Indonesia Emas itu bisa kita raih tentunya dengan sinergitas yang luar biasa, baik sinergitas koordinasi di atas meja maupun di lapangan, karena ini sangat-sangat dibutuhkan. Karena ini mau nggak mau kita harus menuju ke Indonesia Emas. Ini sangat luar biasa. Ya, kita tentunya saya sebagai warga masyarakat Semarang dan sebagai TNI khususnya yang di Kota Semarang, kita sudah banyak melihat upaya kiat maupun yang lainnya tentunya untuk kemajuan Kota Semarang. Baik dari dukungan dari DPR, dari pemerintah Kota Semarang, kita sudah dikasih ruang Pak. Kodim khususnya sudah dikasih ruang oleh DPR, oleh pemerintah kota. Terbukti kita bisa menyiapkan generasi muda. Ya, generasi muda kita alhamdulillah Kodim sudah bisa membentuk ya 16 kampung Pancasila. Itu salah satu komponen yang akan menyiapkan generasi muda ke depan. Baik Pak, untuk saat ini berarti sudah ada dukungan dari DPR, kemudian ada juga rencana jangka panjang yang disiapkan oleh Sekretaris Daerah, dan tentunya juga ada Kampung Pancasila yang saat ini sudah dibina oleh teman-teman dari TNI. Dan nanti akan kita bahas lagi bagaimana kesiapan masyarakat Kota Semarang untuk bangkit menuju Indonesia Emas 2045, namun setelah yang jeda satu ini. Dan dari segmen satu tadi kita sudah membahas seperti apa persiapan atau dukungan yang diberikan DPRD Kota Semarang, kemudian rencana pembangunan jangka panjang ya Pak dari Sekda Kota Semarang juga disiapkan, dan bahkan juga ada Kampung Pancasila yang selama ini sudah dibina TNI, yang ini juga menjadi modal untuk menuju Indonesia Emas 2045. Dan untuk Indonesia Emas 2045 ini juga salah satu aspeknya kan juga transformasi sosial gitu Pak. Bagaimana kebangkitan masyarakat Kota Semarang menuju Indonesia Emas itu, dan ini juga masih berhubungan dengan momentum bulan ini juga ada kebangkitan nasional itu Pak. Seperti apa Pak untuk masyarakat Semarang harus bangkit untuk menuju Indonesia Emas 2045 ini? Ya,
Jadi ini kan bertepatan dengan kebangkitan nasional ya. Ini momen yang tepat. Persiapan menuju Indonesia emas juga untuk Kota Semarang. Sehingga pemerintah Kota Semarang kami sangat berharap sekali untuk bisa melakukan sosialisasi, memberikan sebuah pemahaman-pemahaman kepada masyarakat. Program ini masuklah di dinas-dinas yang sekiranya bisa menyentuh kepada masyarakat. Pada saat ada kegiatan, masyarakat selalu disampaikan. Berikan pemahaman terkait persiapan masyarakat itu sendiri. Artinya pemerintah sudah merencanakan program dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah. Oke, sudah disusun di sana. Tinggal pembahasannya di lembaga legislatif atau di dewan. Tetapi butuh kesiapan masyarakatnya juga. Artinya SDM, persiapan, mental, semuanya. Nah, kalau masyarakatnya sering dilakukan dari masing-masing dinas ini, masuklah program-program untuk sosialisasi, penyuluhan, atau masuk program apa, sehingga masyarakat itu terngiang. Masyarakatnya, oh ternyata 100 tahunnya 2045. Berarti kan harus memberikan dukungan penuh juga terhadap program pemerintah untuk menuju Indonesia bangkit, Indonesia emas. Jadi tidak hanya dari pemerintahan saja, kalau lembaga legislatif, oke, kami sudah sampaikan dari awal bahwa kami akan memberikan dukungan penuh untuk menuju Indonesia emas terkait dengan rencana pembangunan jangka panjang yang sudah direncanakan, sudah disiapkan. Saya kira juga dari wali kota melalui Pak Sekda atau pemerintah sudah menyiapkan segala sesuatunya, hanya butuh di inilah apa artinya sosialisasinya itu diperbanyak dari masing-masing OPD. Kalau dari Pak Sekda seperti apa Pak? Sosialisasi kepada dinas-dinas terkait, kemudian menyentuh ke masyarakat agar muncul mindset untuk sadar apa yang harus diperbuat menuju Indonesia Emas 2045. Iya, jadi RPJPD Kota Semarang ini kan dibangun oleh semua OPD yang ada di masing-masing dinas, tentu didasarkan pada RPJPN nasional. 2045 adalah 21 tahun lagi mendatang. Kalau kita melihat indikator makro Kota Semarang, saya kira sudah mampu memperlihatkan hasil di atas rata-rata nasional maupun di atas rata-rata provinsi, baik indikator indeks pembangunan manusia maupun pertumbuhan ekonomi. Ini adalah sebuah landasan yang cukup sangat kuat, jadi tinggal meneruskan saja terhadap bagaimana membangun karakter anak-anak milenial kita maupun Gen Z, karena mau tidak mau mereka yang akan menerima tongkat estafet 21 tahun mendatang. Tadi yang benar apa yang dikatakan Pak Ketua tadi, bahwa kesiapan daerah ya harus betul-betul kaitan dengan kawan-kawan atau adik-adik kita yang milenial maupun Gen Z ini harus betul-betul harus dipersiapkan secara matang. Baik dari sisi karakter, inovasi, kreativitas, kemudian hal-hal yang lain, tentu pembangunan infrastruktur, akses jaringan antar interkoneksi dan lain sebagainya, sehingga aktivitas masyarakat, kemudian kesiapan mental karakter anak-anak muda, kemudian peningkatan kemampuan inovasi kreatifnya tumbuh, ini akan menjadi sebuah hal yang kemudian nanti mengkerucut di dalam aktivitas kota yang memang terencana dengan baik, memiliki generasi-generasi yang mampu untuk menjawab tantangan 2045, dan itu sudah kita persiapkan. Berarti memang perlu digenjot ya Pak untuk generasi milenial, Gen Z, untuk mereka kena untuk estafet 21 tahun mendatang gitu. Karena kita kan ada bonus demografi juga, Mas. Lah bonus demografi ini kan kalau tidak dipersiapkan justru bukan sebagai sebuah peluang yang positif, tetapi akan menjadi hal yang kemudian bencana bagi kita sendiri, karena akan menjadi beban daerah untuk kemudian bagaimana generasi-generasi ini ya kalau dia tidak mampu ya akan tergilas juga. Yang berat nanti pemerintahnya untuk kemudian menata itu. Oke, jadi selagi masih ada waktu 21 tahun mendatang. Karena kita juga ada hadiah bonus demografi. Hadiah itu kan bisa menjadi positif, bisa jadi negatif. Dia akan negatif kalau kita tidak persiapkan, tapi kalau dia akan jadi positif kalau kita persiapkan. Kalau dari Pak Ahmad, Pak, seperti apa Pak? Sesuai dengan tagline kemarin ya, peringatan Hari
kebangkitan ya. Yaitu bangkit untuk Indonesia Emas. Itu sudah jelas. Jadi warga kita, masyarakat kita dari seluruh elemen, ya memang apa yang tadi disampaikan Pak Ketua, Pak Sekda, sosialisasi, gedung tular itu harus kita mulai gaungkan ya, di seluruh lapisan masyarakat. Karena tanpa itu ada sebagian yang tidak mengerti apa tujuannya untuk menuju ke Indonesia Emas, ada gandol, nanti kita tidak bisa. Terus tadi disampaikan juga kita ada 3 faktor Mas, geo, demo, konsos, ya, geografi, demografi, kondisi sosial juga sangat menentukan. Tadi sudah disinggung oleh Pak Sekda, yaitu demografi merupakan baik sebagai keunggulan maupun sebagai istilahnya ada penghambat lah. Jadi perlu 3 faktor ini kita genjot bersama-sama, geografi, demografi, kondisi sosial. Itu sudah terangkum semua baik di Pak Ketua DPR maupun Pak Sekda. Dan itu tadi tentunya juga nanti berhubungan dengan pembangkitan ekonomi, Pak. Nanti akan kita bahas dalam segmen selanjutnya. Tetap bersama kami di Buletin Metro TV Jateng DIY. Kalau di segmen sebelumnya kita bahas tadi ada geo, demo, dan konsos ya Pak, kondisi sosial. Dan itu juga berhubungan dengan pembangkitan atau kebangkitan ekonomi masyarakat Semarang menuju Indonesia Emas 2045. Seperti apa Pak dari DPRD Kota Semarang melihat dari sektor ekonomi ini Pak untuk kedepannya? Iya, jadi kalau kita melihat ekonomi dari sektor ekonomi Kota Semarang, alhamdulillah ini membaik ya. Artinya memang dulu pernah lesu pada saat pandemi. Ya, dulu lesu semuanya seperti itu. Dan berangsur-angsur sudah hampir 3-4 tahun ini sudah kembali. Buktinya UMKM di mana-mana ada. Di mana ada tempat kosong, di situ pasti akan tumbuh. UMKM, PKL semuanya. Artinya ekonomi ini kan, perekonomian kalau kita lihat dari sisi umum ya, dari kacamata umum itu sudah semakin meningkat. Tinggal penataan. Nah, tinggal penataan itu nanti tugasnya pemerintah lah untuk melakukan pendampingan agar mereka itu terarah, terukur dan teratur. Terarah, terukur dan teratur. Karena yang menjadikan sebuah persoalan itu manakala ada persaingan yang tidak sehat. Nah, itu nanti akan mengurangi, akan berdampak kepada masyarakat. Sehingga tugas pemerintah nanti akan melakukan pendampingan yang seperti tadi saya sampaikan supaya terukur, terarah dan teratur. Memang untuk persiapan ke depan menuju Indonesia Emas atau bangkit untuk menuju Indonesia Emas 2045 ini ada 5 hal ya yang harus kita genjot bareng-bareng, yaitu sosial, ekonomi, budayanya, juga kesehatan, pendidikan. Ini kan 5 hal itu penting, sehingga harus dilakukan secara masif, mulai dini, artinya dari sektor pendidikan penting, dari mulai SD, SMP, yang sekarang duduk di bangku SD 20 tahun ke depan sudah dihadapkan dengan 2045 loh. Harus ada persiapan, penataan dan persaingan sehat itu tadi ya Pak ya. Iya, betul. Dinas Pendidikan tentunya ini harus dilakukan sosialisasi terhadap pendidikan ini terhadap anak SD, SMP, dan SLTA itu supaya mereka juga ikut mempersiapkan diri. Kan banyak sekarang nih anak-anak yang karena era globalisasi, era kemajuan teknologi yang luar biasa ini, sehingga banyak anak-anak SD ini yang tidak tahu Indonesia merdeka tahun berapa loh. Lah kalau mereka tidak paham Indonesia merdeka tahun berapa, terus kita tiba-tiba berbicara Indonesia Emas, ya mana mungkin mereka paham. Terus apa yang akan mereka persiapkan, kira-kira seperti itu. Nah, ini kita butuh sinergivitas untuk kolaborasi, kerjasama dari semua stakeholder untuk memberikan pemahaman itu. Dan memang untuk stakeholder di bidang ekonomi ini kan luas sekali ya Pak, ada di bidang UMKM, kemudian pertanian, pariwisata, dan lain sebagainya. Apakah ada target dari Sekretaris Daerah Pak untuk kebangkitan ekonomi Kota Semarang ini? Jadi
kebangkitan ekonomi kita kembali lagi pada visi Kota Semarang 2025-2045 bahwa Kota Semarang yang layak huni, nyaman dan berkelanjutan. Sebetulnya bahwa Kota Semarang ini sendiri kan sangat diuntungkan dengan letak geografisnya, berada di tengah-tengah antara barat maupun timur maupun dari selatan Pulau Jawa. Dan utara sebentar lagi ibu kota Nusantara akan pindah. Ini kan sebuah letak yang begitu sangat strategis, walaupun Kota Semarang tidak memiliki sumber daya alam yang memang dapat menggairahkan ekonomi, tetapi kita memiliki letak yang begitu sangat posisi yang sangat menguntungkan. Kita bisa melihat bahwa Semarang memiliki pelabuhan, kemudian interkoneksinya juga sekarang sudah tersambung, aksesibilitasnya sudah tersambung. Pantura tolnya sudah 2026 terbangun sampai ke Jawa Timur, kemudian Jogja Solo, Solo Jogja, Solo Semarang, Jogja Semarang juga sebagai sudah tersambung. Artinya bahwa kita berharap Joglo Semar, Jogja Solo Semarang akan bangkit, tentu aktivitas perekonomian, sarana prasarana distribusi barang ini akan pasti kemudian ujungnya ada di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, juga Bandara Ahmad Yani. Kemudian jalur Pantura, kita tidak bisa melepaskan tentang keberadaan kawasan industri terpadu Batang, kawasan industri Kendal maupun kawasan industri Demak. Artinya bahwa dengan kebutuhan tenaga kerja yang begitu sangat besar, tentu tenaga kerja ini kan pasti akan mencari sarana prasarana perkotaan yang lengkap, layanan yang baik, kemudian tempat-tempat yang mereka butuhkan baik dari sisi pendidikan, kesehatan yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, bahwa akses pendidikan, akses kesehatan, akses sosial, akses budaya semua ada di Semarang, sehingga 700.000 tenaga kerja yang akan bekerja di kawasan industri di hinterland Kota Semarang tentu akan mencari di sana. Bagaimana Kota Semarang, pendidikannya bagus nggak, kesehatan rumah sakitnya oke nggak, kemudian hiburannya oke nggak, sarana prasarana yang lain oke nggak, itu pasti mereka cari. Sehingga kemudian memang di samping kesiapan sumber daya manusia harus kita siapkan, ya sarana prasarana yang lain, sarana perkotaan pun harus kita siapkan, baik dari sisi infrastruktur maupun sosial ekonomi. Dan itu letak Semarang di sana menguntungkan, sehingga gagasan kita tentang inovasi kreatif dari anak-anak milenial ini memang sangat kita harapkan, karena jumlah milenial kita dengan Gen Z ini kurang lebih 52%. Nah, 52% kalau mampu bergerak bersama, diarahkan oleh pemerintah, didorong oleh pemerintah, saya yakin bahwa kebutuhan hinterland Kota Semarang, Jogja, Solo, Batang, Demak maupun Kendal, ini menjadi sebuah simpul yang memang apa yang dikatakan tagline Semarang, simpul ekonomi Jawa, itu pasti akan. Kalau dari Pak Ahmad, seperti apa Pak melihat kondisi geografis ini untuk kebangkitan ekonomi menuju Indonesia Emas? Iya Mas, kita sangat beruntung ya, Kota Semarang sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah. Apa yang tadi disampaikan Pak Sekda, Pak Ketua DPR sangat berkaitan. Tentunya ini kita bisa kemarin ya, kita mengalami krisis global. Ya, Kota Semarang alhamdulillah bisa mengatasi dibanding dengan wilayah lain. Ini tentunya kinerja yang sangat bagus, sinergitas yang sangat bagus. Dan jangan lupa Mas, untuk tentang kebangkitan ekonomi, ya, baik UMKM maupun yang lainnya, kita juga harus bisa mengantisipasi untuk keamanan, kenyamanan para investor yang akan masuk ke wilayah kita. Itu perlu kita tingkatkan juga, dalam arti kita mencari solusi, mencari terobosan biar investor kita bisa masuk sini. Karena keberuntungan kita di letak tempat strategis yang tadi disampaikan Pak Sekda, tidak luput juga dari faktor kenyamanan, keamanan para pelaku bisnis di itu Mas. Dan kata kuncinya tadi interkoneksi antar jalur ini ya Pak, untuk mendukung kebangkitan ekonomi
di 2045. Dan ini nanti juga berhubungan dengan infrastruktur, nanti akan kita bahas setelah jeda yang satu ini. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Buletin Metro TV Jateng DIY, dan di segmen sebelumnya kami sudah membahas persoalan ekonomi, dan memang ada beberapa catatan seperti letak geografis di Semarang ini yang menguntungkan, kemudian interkoneksi dengan Joglo Semar, dan bahkan juga dengan IKN jika sebentar lagi ibu kota pindah. Kemudian juga ada distribusi dari kawasan industri yang sudah berada di Semarang maupun sekitarnya. Dan tentunya ini kan juga membutuhkan infrastruktur ya Pak untuk menjaga interkoneksi dan jalur distribusi ini. Apa yang perlu dievaluasi maupun ditingkatkan Pak menuju Indonesia Emas 2045 ini? Dari saya nih? Iya. Apa yang boleh? Selama ini kami juga melakukan pengawasan, pantauan, karena kebetulan kami di lembaga situ juga sudah lumayan, artinya lama, sehingga kita paham bahwa kondisi di Semarang itu memang mungkin beda dengan wilayah kabupaten yang lainnya. Di Semarang itu tiap tahun kalau nggak salah mengalami penurunan tanah 10 sampai 12 cm per tahun. Makanya kita sering memberikan masukan, dan dari teman-teman dinas juga paham lah tentunya seperti itu, bahwa ada larangan-larangan dalam wilayah yang boleh dibangun mana, semisal boleh dibangun tapi tidak boleh berlantai yang lebih dari 5 lantai atau berapa, karena itu nanti membebani tanah yang akan ditempati di situ juga. Ini sudah ada rambu-rambunya semuanya. Nah, yang selama ini sering mengalami kerusakan, tiap tahun harus dibenahi, itu adalah jalan. Baik itu jalan kewenangan pusat, jalan kewenangan provinsi, dan di kota itu sendiri. Sehingga saya mohon kepada Pak Sekda ini, saya dorong sama Wali Kota, melalui Pak Sekda juga, supaya anggaran sarana prasarana untuk peningkatan jalan itu harus ditingkatkan terus. Karena tiap tahun itu harus perbaikan. Di satu penggal diselesaikan, nanti di penggal yang lain sama, harus diperbaiki. Sehingga ini yang harus diprioritaskan kalau menurut saya. Kalau menurut saya selama ini pembangunan di Kota Semarang oke lah, apalagi pada saat 10 tahun yang lalu itu pembangunannya luar biasa sekali. Ya mudah-mudahan nanti yang melanjutkan pun sama, harus punya semangat yang sama untuk bisa memberikan Semarang ini yang benar-benar bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Kota Semarang dan di luar masyarakat Kota Semarang. Nyaman masuk Kota Semarang, karena apa? Komunikasinya dari Forkompimdanya oke, dari TNI Polri, dari mungkin Forkompimda yang lain, bisa menciptakan suasana tenang, aman. Itu yang banyak menjadi daya tarik. Kota Semarangnya sendiri juga sekarang mengalami kemajuan yang pesat, banyak objek-objek wisata, hal-hal yang dulunya terbengkalai terus dirubah menjadi kegiatan atau sesuatu yang monumental. Nah, itu terus kalau saya selama ini melihat oke lah, karena pemerintah ini juga tidak terhalang oleh lembaga legislatif. Artinya pembahasan apapun, rencana apapun tidak ada yang ditolak atau dihalang-halangi, tidak pernah ada. Selama ini kami mencoba dengan teman-teman memberikan yang terbaik, dan ini adalah kerjasama yang harus wajib dilakukan oleh legislatif dan eksekutif. Karena penyelenggara pemerintah di Kota Semarang atau penyelenggara pemerintah itu adalah eksekutif dan legislatif. Sehingga ini harus harmonis. Berarti memang di luar tadi ada kondisi geografis yang menguntungkan, tapi juga ada treatment khusus yang perlu diadopsi di Kota Semarang ini Pak, untuk pembangunan ini. Betul, harus ada ini artinya strategi treatment khusus. Memang sudah ditangani Mas. Hanya kita dorong terus, jangan sampai sarana prasarananya anggarannya semakin berkurang, harus ditambah terus. Karena kondisinya seperti itu, geografisnya seperti itu. Kalau dari Pak Sekda Pak, melihat kondisi Semarang yang sebenarnya strategis tapi ada treatment khusus yang perlu dicermati, dan apakah ada rencana tata kota ke depannya atau adakah rambu-rambu yang perlu diperhatikan untuk pembangunan ini Pak? Iya, jadi meneruskan apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, bahwa memang hal yang terpenting ini ya termasuk
berkaitan dengan keamanan dan kenyamanan, yaitu penataan teritorial, Mas. Penataan teritorial itu tentu di dalam ada turunannya banyak, termasuk bagaimana kemudian perbaikan infrastruktur, kemudian perbaikan apalagi manajemen tata kelola sampah, kemudian jaringan-jaringan tata kelola air. Karena persoalan di Kota Semarang kan cuma itu sebetulnya. Di samping sosial ekonomi budaya ya. Karena kalau ini yang terganggu, maka kemudian persoalan ekonomi, sosial, kesehatan itu pasti akan terganggu. Tapi kalau kemudian apa yang disampaikan Pak Ketua tadi bahwa infrastruktur harus kita benahi, tentu tidak hanya kemudian infrastruktur jalan, tetapi ada infrastruktur tata kelola air, sampah. Karena akan mempengaruhi sampah kan pasti akan mempengaruhi kesehatan. Air yang kita konsumsi juga akan terpengaruh apabila kemudian mengandung zat yang berbahaya untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Dan yang lebih berbahayanya kan itu, terkadang ada warga masyarakat kita mengkonsumsi air karena ketidakmampuan mereka untuk mengkonsumsi air PDAM, mereka ambil dari bawah tanah. Kita nggak ngerti bahwa bawah tanah itu sehat apa enggak bagi mereka, apa tercemar ada kandungan E. coli-nya apa tidak, kan mereka nggak tahu karena kan tidak terlihat dengan kasat mata. Jadi saya kira dalam rangka meningkatkan rasa aman, nyaman bagi warga masyarakatnya, saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Ketua, infrastruktur tentu macam-macam di dalamnya, saya kira itu tetap harus kita jaga dengan baik. Karena akan mempengaruhi sektor-sektor yang lainnya, kesehatan, sosial, budaya. Dan selain itu juga jalan ini juga penting untuk distribusi ke antar industri yang ada di Semarang dan Kota Semarang gitu ya Pak ya. Itu kan harus dipersiapkan. Kalau untuk rencana ke depannya Pak, apakah ada plan untuk, karena ini kan setiap tahun kan masalahnya sama ya Pak, di Kota Semarang ada penurunan muka tanah, kemudian ada juga rob dan segala macam, ke depannya akan seperti apa? Ya ke depannya kalau kita kembali lagi pada persoalan lingkungan Mas. Makanya di dalam RPJPD kita ada yang namanya kesadaran lingkungan. Jadi tidak lagi pada bagaimana penambahan kapasitas infrastruktur, misalkan sungainya sudah tidak cukup karena akan limpas, karena semakin debitnya semakin tinggi. Tidak dengan penambahan kapasitas, kan biasanya selama ini kita nambah dari tadinya mungkin 1 meter kubik, kita tambah lagi bangunannya menjadi 10 meter kubik misalkan. Lah, kalau kita kembali kepada lingkungan, karena di dalam PP tentang lingkungan sudah disampaikan di sana, ada yang dikatakan zero deltaki. Artinya masyarakat itu harus diajak bareng-bareng lagi, kembali lagi pada lingkungan. Air yang harusnya masuk ke dalam tanah, terserah masuk ke dalam tanah. Ada bangunan yang berdiri tetapi langsung limpas di jalan gitu, di permukaan atau yang biasa disebut dengan runoff. Lah ini kan sangat berbahaya. Setiap jengkal perubahan fungsi lahan akan mempengaruhi peningkatan apalagi jumlah air yang mengalir di atas permukaan, dan itu potensi banjirnya pasti tinggi. Sehingga kalau kita kembali ke lingkungan, maka beban biayanya jauh lebih murah daripada penambahan kapasitas. Debit yang terjadi bisa tetap stabil, tetapi biaya yang kita keluarkan karena masyarakatnya sadar lingkungan, dia bangun rumah tidak merusak lingkungan, dia masukkan resapin di dalam tanah dan lain sebagainya. Saya kira pola-pola itu banyak, teori-teorinya banyak, langkah-langkah yang harus kita lakukan di dalam rangka perbaikan lingkungan. Dan memang di dalam RPJP kita kesadaran lingkungan menjadi sebuah prioritas juga. Baik, dan ini memang jadi catatan sendiri untuk teman di Kota Semarang gitu ya Pak. Dan kalau dari Pak Ahmad, seperti apa Pak melihat kondisi Semarang yang sebenarnya strategis, memiliki kondisi geografis yang cukup mendukung untuk kebangkitan ekonomi, namun juga memiliki persoalan khusus ini tadi Pak? Ya Mas, untuk saat ini kita bisa melihat bersama kondisi Semarang, terutama untuk perekonomian maupun yang lainnya sudah berjalan, termasuk infrastruktur. Sudah mulai dari perencanaan maupun eksekusinya sudah jalan semua. Tinggal kita perlu memberikan edukasi kepada masyarakat, yaitu pertama mungkin pemeliharaan, ya terutama untuk infrastruktur, karena tak lihat adanya pengerukan tetapi masyarakat belum mempunyai kesadaran, buang kasur di situ, itu berdampak juga ke perekonomian juga. Orang mau itu banjir, salah satunya contoh itu Mas. Jadi kita perlu tidak bosan-bosan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang apa yang kita hadapi sekarang. Jadi ada turut serta, urun rembuknya,
ke beliau-beliau ini bisa jadi masyarakat juga perlu digandeng untuk peran serta dalam baik meningkatkan perekonomian, menjaga kesehatan maupun yang lain. Itu Mas. Berarti tidak berhenti di pembangunan saja, tapi juga kita juga merawat bersama-sama seperti itu ya Pak. Kita masih ada satu segmen lagi setelah ini, kita akan kembali setelah jeda yang berikut ini. Dan akhirnya kita memasuki segmen terakhir Pak. Dari segmen awal tadi kita sudah membahas panjang lebar mulai dari ekonomi, sosial, infrastruktur. Dan mungkin di segmen terakhir ini saya akan mengajak Bapak-Bapak sekalian untuk membahas seperti apa Pak penataan teritorial Semarang ini menuju 2045 ini Pak. Dari Pak Kadarusman. Kalau berbicara tentang teritorial, ini kan di sini juga ada dari Kodim atau yang mewakili. Kebetulan di Semarang ini kan komunikasi antar lembaga, antar forum, apapun lah yang di Kota Semarang ini, alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Nah itu kuncinya kan komunikasinya bisa berjalan dengan baik. Kemudian kalau berbicara teritorial, itu kan wilayahnya dari wilayah TNI. Nah, kebetulan berbicara keamanan, kenyamanan di kota, Polri di situ. Nah, itulah yang selama ini antara kami sebagai lembaga legislatif dan eksekutif, ada Pak Sekda, kemudian ada beberapa dari Forkompimda ini, kita komunikasinya oke lah. Dari komunikasi itu dengan sendirinya nanti kita akan merasakan masyarakat, kita akan mencoba memberikan yang terbaik kepada masyarakat, sehingga masyarakat merasa, oh ternyata tinggal di Kota Semarang itu aman, nyaman dirasakannya. Nah, kalau merasa aman dan nyaman, otomatis semangat untuk tinggal dan hidup berjuang di Kota Semarang itu pasti lebih semangat. Ya, itu kan berarti berbicara teritorial di sana. Alhamdulillah memang di Kota Semarang, walaupun toh panas ya, panas itu kalau siang loh. Kalau siang panas, memang ini sampai hari ini mungkin siang ini 38 derajat ya, 38 panas memang, tapi bukan panas untuk menjelang yang lain tidak, tapi panasnya ini kan panas karena kondisinya dekat dengan pesisir, walaupun panas cuacanya, tapi di dalamnya itu bisa adem. Nah, itu yang kita berikan selama ini kepada teman-teman Forkompimda, kira-kira itu. Kata kuncinya aman dan nyaman hidup di Kota Iya, Semarang. kita berikan aman dan nyaman dulu kepada masyarakat. Nah, kalau kita sebagai pemimpin tidak bisa memberikan rasa aman dan nyaman, ya panas semuanya lah masyarakatnya. Hawannya panas. Kalau Pak Sekda Pak mungkin bisa menambahkan Iya, ada strategi khusus untuk Ada yang mendukung apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, bahwa sebuah kota itu kan memang masyarakatnya harus merasa aman dan nyaman. Artinya bahwa semua sektor harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Harus masyarakat merasakan bahwa kehadiran pemerintah di dalam membangun apalagi kota ini, masyarakat merasakan, oh pimpinan saya ada, pemerintah hadir. Kemudian dalam rangka menata yang seperti yang sudah kita diskusikan tadi dari segmen 1 sampai 4. Yang 5 ini kan kemudian bagaimana kemudian betul-betul kaitan dengan rasa aman dan nyaman ini adalah sebuah prioritas, tentu diawali dari segmen 1, 2, 3, 4 sehingga masyarakat merasa hadir pemerintah di sana. Terus kemudian aman dan nyaman bagi masyarakat itu kan pasti akan ruang-ruang publik yang nyaman itu akan menurunkan tingkat kriminalitas. Lah sekarang orang masuk pada wilayah tertentu tapi tidak nyaman tempat ruang publiknya, pasti tidak ada tempat yang lain mereka untuk berkomunikasi, bersilaturahmi dengan warga masyarakat yang lainnya, sehingga antara satu dengan yang satu gampang tersulut. Apalagi persoalan-persoalan yang tadinya mungkin persoalan kecil bisa menjadi besar karena mereka tidak pernah berkumpul, tidak pernah diberi ruang-ruang di wilayah publik yang nyaman, aman bagi mereka. Jadi tadi apa yang disampaikan Pak Ketua saya sepakat. Padahal ruang publik ini juga menjadi salah satu faktor penentu juga ya Pak untuk kebangkitan ekonomi dan segala macam itu. Ya kalau masyarakatnya tidak kompak ya kita nggak bisa bangun nanti. Iya, betul. Kerjasama, sinergitas antara masyarakat, pemerintahan dan dari keamanan juga. Kalau dari Pak Ahmad
melihat ini seperti apa Pak untuk kawasan teritorial ini? Kota Semarang terdiri 16 kecamatan, 177 kelurahan. Untuk masalah teritorial Mas, ini kita berbatasan dengan yang barat dengan Kabupaten Kendal, timur dengan Kabupaten Demak, yang selatan dengan Kabupaten Semarang, yang utara dengan Laut Jawa. Ini kalau kita melihat sisi dari teritorial Mas, gelar pasukan memang kalau baik dari yang sudah disepakati oleh Musbida, itu gelar pasukan yang paling efektif memang di teritorial. Kita di setiap kecamatan itu sudah ada namanya pimpinan musyawarah tingkat kecamatan. Diturunkan lagi Mas, jadi muspikel lah, musyawarah kelurahan. Itu di situ semua unsur ada, TNI, Polri, sama Pak Lurah. Di kecamatan ada juga, dan Ramil, Kapolsek, Pak Camat. Begitu juga di tingkat kota. Jadi kita memang sudah bagus Mas. Apa yang tadi disampaikan Pak Ketua, ujung-ujungnya tetap Mas, tingkat Musbida ini kalau kompak semuanya insya Allah beres. Karena kita sudah buktikan ya, komunikasi bukan di meja tapi di luar juga bikin cair, tujuan tetap tercapai, menciptakan Semarang semakin hebat. Nah, Keren. Itu Mas. Kata kuncinya kompak tadi ya Pak, Kompak, untuk kompak. Semarang dari pemerintahan kompak, dari TNI Polri kompak, masyarakat juga kompak, dan tentunya ini juga menjadi salah satu modal yang cukup penting untuk Semarang bangkit menuju Indonesia Emas 2045. Dari tadi banyak sekali yang ingin dicapai, mulai dari infrastruktur, kemudian ekonomi, kemudian juga peningkatan SDM masyarakatnya juga perlu ditingkatkan. Dan ini juga nanti berimbas ke ekonomi, termasuk seperti UMKM, hotel seperti yang kita gunakan untuk dialog siang hari ini. Dan untuk sementara, terima kasih Pak atas waktunya yang diberikan untuk dialog siang hari ini. Dan untuk pemirsa jangan lupa jika ke Kota Semarang, singgah ke Grand Candi Hotel Galeri di Jalan Sisingamangaraja nomor 16 Kota Semarang. Saya Galih Saputra pamit undur diri. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.